Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Amikom Purwokerto. Saya sendiri Januari Fai, kemudian Ranggi Perhaning Tias Aji, Bunga Asriandini, dan Anugrah Bagus Wijaya. Kemudian ada anggota dari kampus lain yaitu Endang Setiawati dari kampus Tikom Yosudarso. Kami bermitra dengan CV Indoko Pasifik, ada Bapak Ari Wijayakusuma, kemudian Rizky Aprilia mengajukan hibah matching fund dengan judul Sistem Informasi Database Petani guna membantu proses pengajuan sertifikasi organik pada produk CV Indoko Pasifik. Oke. Selanjutnya saya ingin menjelaskan rekam jejak kerjasama tahun 2021 hingga 2022, yaitu di tahun tersebut CV Indoko Pasifik dan Amikom Purwokerto bekerjasama dalam kegiatan hibah matching fund, yaitu dalam pengembangan sistem supply chain management sebagai kontrol proses produksi gula semut yang sebagai syarat dalam proses pengajuan HACCP dan ISO, dan alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat tersebut. Kemudian pembuatan aplikasi mobile yang kita sebut aplikasi Pohonku, yaitu aplikasi untuk penitikan pohon dan area organik, kemudian perekrutan karyawan dari mahasiswa magang. Selanjutnya, perumusan masalah dan urgensi Rika Cipta. Yang pertama adalah data petani dan pemasok bahan baku semut masih belum terdata dengan baik, artinya masih belum ada data petani yang valid yang dapat kita rekap dan menjadi data bagi CV Indoko Pasifik. Kemudian fungsi ICS atau Internal Control System masih belum maksimal karena keterbatasan sistem perekeraman data petani. Kemudian belum adanya sistem perekeraman data petani, selama ini hanya mengandalkan data manual Excel dalam proses perekeraman. Kemudian belum bisa melakukan sertifikasi karena data petani penderes pohon dan area organiknya belum terintegrasi dengan sistem yang ada saat ini yang sudah kita kembangkan sebelumnya. Kemudian petani yang support bahan baku ke CV Indoko Pasifik belum semuanya memahami mengenai tahapan melakukan sertifikasi pohon. Memang sudah kita lakukan di tahun 2022, tetapi belum menjangkau keseluruhan terkait awareness sertifikasi pohon dan sertifikasi organik. Inovasi yang akan kita usulkan adalah pengembangan aplikasi ICS atau Internal Control System dalam pengembangan program data petani. Aplikasi ini adalah aplikasi mobile. Kemudian pembuatan database petani untuk keperluan sertifikasi organik berupa informasi umum terkait petani, informasi rencana kebun, informasi asal bibit, informasi pengelolaan kesuburan tanah, informasi pengelolaan pertanaman, informasi berair, hingga informasi penjamin integratis organik dan informasi peta lahan. Nanti inovasi kami ada dua, yaitu aplikasi mobile dan aplikasi web. Nah, gambar inovasinya seperti yang kita tampilkan, nanti akan ada petugas di sini sebagai ICS atau Internal Control System yang dia akan input data petugas, data petani, kemudian ada data hewan ternak, data lahan, data pohon, kita diinputkan oleh ICS. Dia akan collect data dari semua petani satu persatu, kemudian admin akan mengolah data tersebut, mendownload data tersebut, atau menginput melalui aplikasi web. Selanjutnya, gambaran database petaninya akan yang pertama adalah database petani, database lahan, database pohon, ada database petugas, di sini ada ICS, database poktan kelompok tani jika ada kelompok tani, kemudian ada database ternak. Adapun database ternak fungsinya adalah kita data karena biasanya hasil dari kotoran ternak tersebut akan digunakan sebagai pupuk bagi pohon-pohon yang para petani miliki. Jika pupuk tersebut berasal dari makanan yang tidak organik, maka bisa di salah satu temuan sehingga tidak bisa diajukan sebagai sertifikasi. Selanjutnya adalah penerima manfaat. Yang pertama adalah perguruan tinggi mengembangkan penelitian inovatif, dosen bernama Dudi mendukung program MPKM khususnya pengalaman industri pada lulusan PT perguruan tinggi dalam mendukung pencapaian 8 IQ. Kemudian bagi CV Indoko Pasifik memberikan solusi atas permasalahan Dudi, yaitu proses sertifikasi organik yang akan berdampak pada harga produk dan dari tahun ketiga membawa manfaat bagi Dudi maupun PT dalam melalui kerjasama yang berkelanjutan.
Kemudian petani gula kelapa dapat meningkatkan perekonomian petani, gula yang kelapa yang lebih sehat dan terjamin kualitasnya, keberlanjutan sumber daya alam, menerapkan pola pertanian rakyat yang terstruktur dan menjamin terwujudnya kedaulatan pangan. Karena jika gula tersebut, area tersebut tersertifikasi, maka harganya juga akan berbeda, otomatis lebih mahal. Kemudian pengusaha gula semut di Bali Mas Cakep, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, program ini atau kegiatan ini dapat diimplementasikan pengusaha gula semut lainnya sehingga hasil kegiatan kedekat di tahun 2023 dapat lebih luas lagi manfaatnya. Kemudian dampak terhadap IKU yang pertama adalah pembuatan sistem informasi rekam data petani. Korelasi IKU-nya adalah kegiatan pembuatan aplikasi sesuai dengan tujuan PT, yaitu mengimplementasikan keilmuan dosen di bidang teknologi informasi. Kerjasama dengan DUDI, pada kegiatan ini PT telah menjalin kemitraan dengan pihak luar kampus dan menjalankan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak industri. Kemudian kegiatan MPKM, kegiatan yang dicetuskan oleh pemerintah melalui Kemendikbud dan PT dalam menjalankan kegiatan tersebut sesuai dengan arahan dan persyaratan yang diharapkan oleh Kemendikbud. Kemudian penyelesaian masalah DUDI, PT telah berkontribusi menyelesaikan masalah DUDI terkhusus permasalahan sertifikasi organik pada hasil produk turunan produk gula kelapa. Dan juga di tahun 2021 dan 2022 CV Indokoko Pasifik juga melakukan perekrutan terhadap mahasiswa magang yang sudah magang kemudian direkrut menjadi karyawan dari CV Indokoko Pasifik. Demikian presentasi dari saya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.